Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lastri Ayu Ashari dengan NIM 121170052. Saya dari Prodi Dadis Bahasa Inggris kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih hadis pada masa kodifikasi dan apa saja periode-periode hadis pada masa kodifikasi. Kodifikasi juga bisa disebut tadwin hadis, yang artinya pencatatan atau penulisan atau pembukuan al-Zahrani, yang seperti yang dirumuskan pengertiannya. Kodifikasi adalah mengikat yang berserakan, kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau satu kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran. Secara individual, pencatatan hadis ini telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud kodifikasi hadis ini pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya. Masa kodifikasi pada hadis ini dapat terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, permulaan zaman pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah, dan kegiatan pembukaan hadis tersebut dimulai pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Amr bin Hashim atau gubernur Madinah. Dalam artinya sebuah hadis tersebut ialah periksalah hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian tulislah, aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ulama, dan janganlah kamu terima kecuali hadis Rasul tersebut. Yang kedua, periode penyeleksian dan pentasrihan hadis pada abad ketiga. Pada periode ini, keadaan kitab hadis pada abad kedua masih bercampur aduk antara hadis dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, antara hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Maka di permulaan abad ketiga ini, para ahli berusaha membukukan hadis Rasulullah SAW semata-mata dan menyisihkannya dari fatwa sahabat dan tabi'in. Yang ketiga yaitu periode menghafal dan mengisnad hadis pada ulama mutaqaddimin pada masa abad keempat. Ulama-ulama hadis pada abad kedua dan ketiga tadi digelari ulama-ulama mutaqaddimin, sedangkan ulama-ulama hadis mulai abad keempat dan seterusnya digelari dengan ulama mutaakhirin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis hanya dengan menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Dan para ulama pada abad keempat ini selain mentadi dan memeriksa sanad-sanad kitab-kitab yang sudah ada, mereka juga berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis yang telah terdewan itu, hingga tidak mustahil sebagian dari mereka sanggup menghafal beribu-ribuan hadis tersebut. Periode keempat atau yang terakhir ini adalah mengklasifikasikan dan mensistematiskan susunan kitab-kitab hadis.
pada abad ke-5 dan seterusnya. Usaha ulama ahli hadis pada masa ke-5 ini dan seterusnya diantaranya adalah mengklasifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab hadis. Oleh karena itu, lahirlah kitab-kitab hukum seperti contoh salah satunya dalam Sahih Bukhari terdapat kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 773 sampai 852 Hijriah atau 1371 sampai 1448 Masehi. Baiklah, sekian penjelasan materi saya tentang hadis pada masa kodifikasi dan setelahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bagi yang menonton video ini dapat menambah ilmu kita semua dan serta mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum